Teman-teman, saat ini saya berada di gedung Asrama Putri Santa Ana Gunung Sitoli yang dikelola, yang diurus ya putri-putri di sini didampingi oleh para suster SCMM. Ini ruang belajar putri-putri di Asrama Putri Santa Ana. Ya, teman-teman, mereka ada 140 orang. Ya, tinggal di Asrama Putri. Mereka ada siswa-siswi SMP dan SMA. Ya. Di sini ada kamar atau ruangan makan. Nah, ini adalah pemimpin. Mari kita ya bicara-bicara, berbincang-bincang dengan suster pemimpin asrama. Pagi suster. Pagi suster. Ya, boleh saya tahu suster namanya suster siapa? Baik suster, nama saya Rosmeda Laia SCMM. Iya, suster sebagai apa atau apa tanggung jawab suster di asrama ini? Baik suster, saya bertanggung jawab di sini sebagai pimpinan asrama suster. Iya. Nah, ini adalah Suster Rosmedar Laia SCMM yang baru saja juga menyelesaikan kuliahnya di STP ya, Sekolah Tinggi Pastoral Gunung Sitoli. Sambil kuliah ya, Suster Rosmedar Laia ini mendapat perutusan dari kongregasi SCMM untuk bertanggung jawab di Asrama Putri Santa Ana sebagai pemimpin asrama. Ya, memang ada stafnya, ada beberapa suster yang menolong di sini, tetapi Suster Rosmedar sebagai penanggung jawab. Mari kita tanya, berapa jumlah anak-anak ya suster? Jumlah anak-anak suster 143 suster. 143. Itu tingkat studinya bagaimana suster? Yang pertama ada SMP, Ya. SMA dan STP dan bandar atau yang kuliah di STP. Oh iya, begitu suster. Jadi yang diterima di sini apakah hanya Katolik saja suster? Tidak suster, di sini campur suster. Campur. Ada Protestan dan ada juga yang Katolik. Ya, diterima ya mereka ya suster. Apakah anak-anak senang tinggal di asrama putri? Mereka sangat senang sekali suster, bahagia dan penuh sukacita. Ya, sebenarnya orang tua ingin menitipkan anak-anaknya lebih banyak lagi, tetapi karena tempat ya terbatas maka hanya bisa diterima 147. Andaikan ada yang teman-teman membantu Suster Rosmedar untuk ya menyumbang untuk memperbesar asrama putri ini, pasti akan banyak ditampung anak-anak dari daerah. Tidak hanya dari Nias, mungkin juga akan ditampung dari luar Nias ini, karena di sini adalah kota Gunung Sitoli, tempat pendidikan yang sangat nyaman untuk anak-anak putri. Baik para suster, bagaimana sih? Ada juga dari Bandung. Oh, ada dari Bandung, suster. Suster. Dari Mentawai. Oh ya. Padang juga ada. Wah, dia ada teman-teman. Jadi putri-putri yang ada di sini ada 147 ya, siswa-siswi SMP, SMA dan juga yang kuliah di STP. Ya suster ya. Yes. Dan diterima siapa saja yang ingin masuk, tidak terbatas pada agama atau ras atau apapun dari mana. Tadi kita sudah dengar bahwa Suster Rosmedar ya menerima anak-anak dari luar daerah Nias, ada dari Bandung, ada dari Mentawai dan dari Padang, teman-teman. Luar biasa ya. Dan suster ini seorang yang sabar ya dan tegas ya, dari penampilannya ya cukup simpatik. Anak-anak senang dengan suster ini. Mereka mengidolakan Suster Rosmedar Laia SCMM, penanggung jawab di sini. Nampaknya sekarang suster suasananya lengang atau sepi. Biasanya saya di sebelah ya di Biara Santo Yosef mendengar suara mereka yang penuh riuh gembira saat-saat mereka waktu rekreasi. Saat ini sekarang mereka lagi sepi
suasana. Kemana mereka, suster? Mereka semua ke sekolah, suster. Ke sekolah dan juga ke kampus, ya, Kampus suster. juga. Ya, luar biasa. Jadi mereka tinggal di sini, suster tinggal juga di sini mendampingi mereka belajar. Apa saja yang suster dampingi mereka? Yang pertama saya mendampingi mereka belajar. Ya. Kedua waktu makan. Ya. Ketiga waktu tidur juga saya harus melihat mereka. Baru waktu gotong royong bersama. Iya, jadi Suster Rosmedar juga akan melihat mereka ketika tidur, menghitung domba-domba ini, menghitung anak-anak ini. Jangan sampai ada yang hilang. Jadi suster ini setia, ya, dia hitung anaknya pagi berapa jumlah, lalu ketika mereka hendak tidur di kamar tidur, juga Suster Rosmedar kembali melihat mereka apakah sudah pada tempat mereka, dan di sini juga ada didampingi mereka untuk berdoa, ya, suster. Iya, doa setiap hari selalu doa rosario. Baru setiap hari juga selalu mengikuti perayaan Ekaristi. Perayaan Ekaristi, ya, baik, suster. Jadi mereka di asrama putri ini terjamin, ya, hidup rohani, ya, walaupun ada dari Protestan, tetapi boleh ikut perayaan Ekaristi, tapi tidak menyambut, ya, teman-teman. Tapi bahwa mereka bisa dekat dengan Tuhan. Inilah juga maksud dari asrama putri yang dikelola SCMM, bukan hanya mondok atau kos, tetapi didampingi mereka, ya, diawasi, ya, bukan dimata-matai, bukan, teman-teman, tetapi mereka didampingi, diasuh, ya, seperti ibu, ya, untuk anak-anak asrama putri ini. Jangan sampai mereka sesat dengan pergaulan-pergaulan yang bebas, ya. Dan marilah, ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang memiliki anak putri dari manapun, tak dari Nias atau luar dari Nias, mari utuslah, kirimlah anak-anak ibu bapak ke asrama putri Santa Ana Gunung Sitoli, akan didampingi oleh suster SCMM, yaitu Suster Rosmedar Laia dan juga beberapa suster yang lainnya. Ya. Ada lagi yang mau suster sampaikan? Bagaimana pengalaman suster, kesan memang berat atau suster juga merasa sukacita untuk mendampingi anak-anak ini? Baik, suster, pengalaman saya bersama anak-anak memang awalnya agak segan juga, agak takut karena sebanyak itu anak-anak juga. Tetapi ketika saya mengolahnya dan bergaul dengan mereka, ternyata juga mereka ini juga ada yang lebih dari situ, yakni mereka tetap curhat ketika mereka mengalami kesulitan. Dan di balik itu semua, mereka juga ketika saya bergabung dengan mereka, mereka sangat senang. Meskipun terkadang dalam sela-sela itu juga terkadang mereka, saya sendiri yang mengalami bukan bosan karena berbagai karakter juga yang membuat saya terkadang kurang sabar. Tetapi setelah mengalami mereka, bersama dengan mereka, saya juga tetap bersabar untuk mendampingi mereka. Ya, berapa orang ya anak-anak yang lulus tahun ini, suster, misalnya SMP, tentu dia tak menaik ke SMA, dia kembali lagi di sini. Nah, ketika dia tamat SMA, ya dia akan mencari kampus tempat lain. Berapa anak-anak SMA yang lulus dari asrama putri? Baik, suster, yang pertama SMP itu yang lulus ada 11 orang. Ya. Nah, yang 11 orang itu SMP, ada yang sebagian masuk di sini sebanyak 7 orang. 7. Lalu SMA-nya ada sebanyak 19 orang. Semua itu sudah lulus dan mereka kuliah di luar Nias ini. Ada di Jakarta, di Bandung, di Medan. Iya. Pada umumnya anak-anak ini berprestasi, suster? Iya, suster. Banyak yang di sini, banyak yang prestasi, lalu ada yang juara umum dan sebagian ada lebih banyak masuk 10 besar. Ya, 10 besar. Bagaimana untuk memegang HP, suster? Apakah dibiarkan mereka atau ada waktu-waktu tertentu anak-anak boleh pakai HP lalu kemudian disimpan oleh pemimpin asrama? Baik, suster, di sini di asrama tidak setiap hari pakai HP. Yang pertama kami contohnya saja, setiap hari Selasa itu SMP yang memakai HP. Baru hari Rabunya SMA. Baru hari Kamisnya pakai laptop. Setelah itu hari Jumatnya juga kalau ada anak-anak yang ingin meminta, contohnya kalau ada tugas, bisa meskipun bukan jadwalnya memakai HP, dan langsung beritahukan kepada pimpinan, saya ada tugas saya di laptop dengan HP, boleh diambil.
tapi tidak sesuka hati, tapi ada peraturannya. Pertama peraturannya juga anak-anak tidak boleh membawa HP di kamar, harus di ruangan ini semua secara terbuka. Oke. Nah, lalu untuk malam minggu anak-anak diharuskan pakai HP karena itulah tempat rekreasi mereka bersama. Dan hanya di sini tidak boleh di kamar, hanya di ruang makan dengan ruang studi. Iya, teman-teman, ya suster memberi juga aturan ya untuk ya menjaga, mendidik anak-anak ini untuk hati-hati dengan ya memegang HP, medsos ya. Jadi kalau ada waktu untuk memegang HP, pakai HP, mereka tidak diizinkan untuk di luar dari ruangan ini, teman-teman ya, di ruangan umum ya. Jadi tidak membawa HP ke gereja tidak, ke sekolah tidak, ke kamar tidur tidak. Jadi mereka boleh pegang HP di ruangan terbuka ya. Itu ya ada sesuatu hal yang pasti suster tahu itu kenapa tidak boleh bawa di kamar, tidak boleh bawa ke gereja, tidak bawa ke sekolah. Tapi bahwa kalau perlu untuk dipakai karena tugas atau menghubungi orang tua, nah mereka bisa minta izin kepada suster tetapi berbicara atau menggunakannya di ruang studi, ya di ruang ya terbuka. Dan suster juga ya membatasi mereka ya untuk memegang itu pasti ada jam tertentu berapa jam berapa waktunya untuk mereka pegang ya teman-teman ya. Inilah suster Rosmedar lah ya penanggung jawab Asrama Putri Santa Ana. Oleh karena itu terjamin ya putri-putri kirimlah ke sini dan juga bantulah ulurkan tangan untuk membangun asrama putri yang lebih besar lagi agar banyak tertampung putri-putri sehingga putri-putri Anda ya anak-anak kita ya supaya mereka nyaman ya dan juga tenang belajar di asrama putri. Dan di samping ini teman-teman, di samping asrama putri ini ada biara SCMM Santo Yosef. Jadi selain suster Rosmedar dengan beberapa temannya suster, juga pada umumnya suster-suster kita SCMM di samping sebelah ini juga ikut melihat, mendampingi anak-anak di asrama putri Santa Ana. Terima kasih suster. Ya.